قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ada komentar yang cukup menarik kaum muslimin di video sebelumnya ketika kita membahas pelaksanaan sholat Jumat yang katanya di masjidnya kompleks rumah dinasnya Pak Deddy Mulyadi, ya, di mana di sana ada muazin yang dalam satu waktu itu azan 4 orang yang nggak ngerti itu ajaran dari mana. Kalau sejauh pengetahuan kami nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, nggak pernah juga diperintahkan. Jadi nggak pernah diajarkan, nggak pernah diperintahkan, nggak pernah juga diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi nggak ngerti itu ajaran dari mana kaum muslimin, ya. Kemudian ada komentar yang cukup menarik kaum muslimin, ya. Katanya mendukung ketika kita membahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, ya. Termasuk, ya, komentarnya juga minta tolong untuk membahas di mana KDM ini melakukan sungkeman ke kursi Nyi Roro Kidul, jin dari pantai selatan. Apa jin Nyi Roro Kidul itu, ya? Ya kalau jin di mana-mana ada, ya, laki-laki, perempuan ada semua. Cuma ngasih nama Nyi Roro Kidul itu dari mana? Coba kaum muslimin, ya, kami mendapatkan video tersebut dari channel Maisha Al-Fatih, ya. Coba kita lihat bagaimana sungkeman yang dilakukan oleh KDM kepada kursi Nyi Roro Kidul katanya, ya, jin dari pantai selatan. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Di dalam video ini teman-teman dituliskan deskripsinya seperti ini. Coba kita baca dulu. Sudah tahu dong berita ini? KDM sebagai Gubernur Jawa Barat dengan memakai baju dinas resmi gubernur melakukan ritual sesembahan kepada kereta kencana Nyi Roro Kidul. Siriknya gak main-main lagi. Nah teman-teman, ketika saya membaca di kolom komentarnya, banyak yang membela apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Dikatakan ini adalah suatu kebudayaan, suatu daerah teman-teman. Jadi dikatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sedang melestarikan kebudayaan. Nah, namun bagaimana agama Islam melihat fenomena seperti ini? Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman, kita simak lagi videonya. Kang Deddy Mulyadi diiringi 3 orang berpakaian putih, duduk bersimpuh teman-teman, dan diiringi dengan musik khas daerah. Terlihat kusuk sekali teman-teman. Kang Deddy Mulyadi dan 3 orang pengiringnya ini terlihat sangat khusyuk sekali teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kereta kencana Nyi Roro Kidul. Dan Kang Deddy Mulyadi melakukan gerakan menyembah kereta kencana Nyi Roro Kidul dengan cara menyatukan kedua telapak tangannya dengan khusyuk dan menunduk di hadapan kereta kencana Nyi Roro Kidul. Ya, jelas sekali ya teman-teman videonya. Kalau kita searching teman-teman di media sosial, di Google, di YouTube, kita tanyakan apa agama Kang Deddy Mulyadi, di sana teman-teman jelas dituliskan bahwa agama Kang Deddy Mulyadi ini adalah Islam. Dia seorang muslim teman-teman. Tetapi pertanyaan kita, kenapa dia melakukan acara ritual seperti ini? Jika dikatakan acara ritual seperti ini adalah suatu kebudayaan suatu daerah, maka tentu saja di dalam agama kita ini tidak diperbolehkan teman-teman. Karena sangat berpotensi sekali unsur kesyirikan di dalam kebudayaan ini teman-teman. Saya tidak mencela, tidak menyebutkan nama suatu daerah, tetapi teman-teman, yang harus teman-teman ketahui, Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuannya adalah merubah kebudayaan-kebudayaan jahiliyah,
mengubah kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan syariat di dalam agama kita Islam. Apalagi menyangkut tentang masalah ketauhidan, tidak boleh syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah. Dan masalahnya sahabatku semua, bukan hanya satu video itu saja teman-teman yang viral di media sosial. Saya juga menemukan sebuah video yang juga merupakan gerakan ritual yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, langsung saja teman-teman, kita simak videonya. Nah, dapat kita saksikan Kang Deddy Mulyadi duduk bersimpuh lagi teman-teman dengan mengepalkan atau menyatukan kedua tangannya, seolah-olah melakukan gerakan penyembahan teman-teman. Dia menundukkan kepalanya menghadap sekelompok orang yang sedang menari. Ya, tetap diiringi dengan musik khas suatu daerah. Keren pokoknya, orang Sunda mah keren. Dah, itu kaum muslimin, videonya kaum muslimin ya. Itu video di mana Pak Deddy Mulyadi melakukan ritual terhadap kereta yang namanya kereta kencana ya, atau kereta apalah namanya. Ya, kemudian melakukan ya ritual terhadap yang katanya ya penyembahan terhadap Nyi Roro Kidul dan apalah ya. Yang jelas ritual-ritual yang seperti itu tidak datang dari ajaran Islam kaum muslimin. Yang jelas itu kaum muslimin ya, apalagi sampai ya sujud, sampai tunduk ya, itu dilarang. Dilarang. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalaulah boleh ya, seseorang itu sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu kalau boleh sujud sama manusia ya, akan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya istri itu sujud kepada suaminya, di mana menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan suami di hadapan seorang istri. Sampai kalaulah boleh sujud, maka istri sujud kepada suami. Tapi nggak boleh, apalagi dengan selain itu. Apalagi dengan kursi, apalagi dengan apa Nyi Roro Kidul, bangsa jin. Nggak boleh kaum muslimin. Kalau melakukan ritual-ritual penghormatan, apalagi mengharapkan bantuan dari bangsa jin, nggak boleh. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara kalangan jin, maka jin-jin itu ya menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kita manusia lebih mulia, ya, lebih mulia daripada bangsa jin. Loh, kok malah minta pertolongan, menghambakan diri, memberikan penghormatan kepada jin. Ya kita bermuamalah dengan bangsa jin ya sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW saja. Ya. Ketika kita membuang tulang belulang, sisa kita makan, kita membuang dengan cara bismillah, membaca bismillah. Di mana kata Nabi Muhammad SAW, nanti itu menjadi makanan jin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan daging yang lebih banyak di tulang-tulang tersebut untuk bangsa jin. Ya secara kasat mata kita nggak tahu, tapi kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kita ya objektif, apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi tersebut ya jelas kesalahan, meskipun dengan berbalut adat dan budaya. Adat dan budaya itu memang diperbolehkan di dalam Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-adatu muhakkamah. Ya, kaidah fikih mengatakan seperti itu. Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sumber sebuah hukum. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka nggak diperbolehkan. Dan sebenarnya yang melakukan ritual-ritual yang seperti ini ya bukan hanya Pak Deddy Mulyadi saja sebenarnya, kaum muslimin. Ya, kalau beralasan itu hanya sekedar adat dan budaya, ya. Pak Deddy Mulyadi kan di video yang lain ketika dia dikritik ketika membuat patung, ya kemudian ada ya ritual-ritual terhadap patung, katanya itu kan cuma adat budaya. Ya, alasan Pak Deddy Mulyadi seperti itu. Tapi apa bedanya dengan orang yang mengatakan adat dan budaya yang juga mereka lakukan seperti kuda kepang, ya kan? Mereka kerjasama dengan jin, bakar menyan, ya kemudian pakai ayam mentah, ada yang mabuk katanya kesurupan
jin, kesurupan setan. Di sana juga melakukan ritual-ritual. Apa bedanya? Ya kan? Belum lagi ada ritual-ritual yang ini juga nggak kalah konyolnya. Ya, di Solo ada ritual penghormatan kepada hewan, kepada kebo. Ya, kebo bule. Ya, katanya namanya Kiai Slamet. Itu diberikan penghormatan. Bahkan dijaga sama ya kalian lihat sendirilah ini videonya. Ya, yang loreng-loreng ini dari mana? Dijaga loh sama mereka. Ya, dijaga, diamankan. Ya maknanya dilindungi lah. Dilindungi dan mereka ikut melestarikan yang seperti ini. Yang loreng-loreng itu bukan TNI, ya bukan. Itu Banser. Nah, coba. Makanya kemarin kami mengatakan kalau melihat kesesatan-kesesatan dari Pak Deddy Mulyadi ya kita ya bagaimana susah mau komentar. Yang pertama memang beliau ini bukan orang yang ahli dalam agama. Sedangkan orang yang ahli di dalam agama saja ya banyak dia melihat yang seperti itu. Ya kita sampaikan saja semampunya. Ya, tapi kita objektif, apa yang baik datang dari Pak Deddy Mulyadi ya kita dukung. Ya, program Pak Deddy Mulyadi mengirimkan anak yang nakal, anak bermasalah ke barak TNI, di sana dibuat tertib, di sana mereka jadi mau sholat, ya. Ya kita apresiasi, itu baik. Cuma untuk adat dan kebudayaan ini luar biasa kaum muslimin, ya. Nggak semua orang faham. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memahami dengan baik. Ya, bahwasanya adat dan budaya itu kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam nggak apa-apa. Tapi kalau bertentangan nggak boleh. Ada pakaian adat, ya. Kalau bertentangan dengan Islam nggak boleh. Bertentangan dengan syariat Islam nggak boleh. Ada pakaian adat yang nggak nutup aurat. Seperti pakaian apa ya? Pokoknya pakaian adat lah yang nggak nutup aurat. Pakaian kesenian seperti kuda kepang, jaranan, ya. Yang jelas-jelas perempuan nggak tutup aurat, jogetan di hadapan laki-laki, ditonton, bersolek mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram mereka. Nggak boleh di dalam Islam. Adat dan budaya yang seperti itu seharusnya dihilangkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Jangan beralasan, oh ini ciri khas Indonesia dan sebagainya. Nanti di akhirat nggak ditanya, ente dulu hidupnya di Indonesia kah? Di Malaysia kah, di Thailand kah, Jepang kah, Arab Saudi kah, Amerika kah, Palestina kah, nggak ditanya, ya nggak ditanya. Jadi kalau kita berbicara masalah apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ya kita katakan itu salah, kita katakan itu salah, ya terlepas adakah etikot, ya keyakinan, apakah itu ya mendatangkan manfaat, menolak madorot sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, ya tetap itu sebuah kesalahan. Ya, tetap sebuah kesalahan. Karena ada kesyirikan itu yang sifatnya i'tiqad, ada yang sifatnya amaliyah. Ya, kalau amaliyah meskipun tanpa dibarengi dengan i'tiqad yang menjurus kepada kesyirikan, kalau amaliyahnya jelas kesyirikan, ya itu kesyirikan. Dan seharusnya yang kemarin-kemarin ngeritik Pak Deddy Mulyadi tentang bab kesyirikan, ya semisal Bahar Smith, ya pokoknya Ba'alawi lah. Ya. Bukankah di Solo itu tadi ada ritual ya penghormatan ya pemuliaan terhadap kebo Kiai Slamet. Ya. Kenapa yang seperti itu nggak ditegur? Ya, kenapa nggak dihilangkan? Katanya di sana ada walinya dulu. Ya. Haul Solo itu kan haulnya Ba'alawi, seorang Kabeb Ba'alawi yang katanya wali. Sejak kecil sudah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Lalu kenapa ritual-ritual yang ada di Solo itu nggak diperangi, nggak dimusnahkan, gitu loh, ya? Kenapa yang diserang hanya Pak Deddy Mulyadi? Ya, ya kalau kami menyikapi Pak Deddy Mulyadi, yang pertama memang dia bukan tokoh agama, bukan tokoh agama. Sedangkan tokoh agama saja di negeri kita ini banyak yang melakukan kesyirikan yang seperti itu. Ya cuma beda media saja. Kalau Pak Deddy Mulyadi yang dijadikan objek untuk melakukan ritual dan yang dimuliakan itu kursi sama Nyi Roro Kidul. Sementara yang di Solo itu kebo. Nah, ya. Sementara lagi
yang di adat-adat budaya, yang ada orang mabok, yang jatilan dan sebagainya itu, yang dimuliakan apa? Ya jin. Mereka buat ritual-ritual tertentu, ya sama saja. Hanya saja Pak Deddy Mulyadi ini kan orang politik kaum muslimin, ya. Kalau politik itu memang celah-celah untuk menjatuhkan lawan politik itu selalu dicari. Selalu dicari. Dan biasalah kalau politikus itu melihat kesalahan orang ya pasti nampak. Sementara kesalahan dari pihak sendiri ya pasti nggak nampak. Itu kalau politikus kaum muslimin ya. Bukan rahasia lagi ya. Jadi kalau kita menilai apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi jelas salah ya. Jadi harus diluruskan ya. Harus diluruskan. Ya syukur-syukur ada seorang dai, apalagi yang bermanhaj salaf, yang tinggal di daerah Jawa Barat, ya mudah-mudahan mereka bisa memberikan nasihat, bisa meluruskan pemahaman agama dari Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.